Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidni Nuron dengan NIM 195231289 dari kelas BPS 5F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi guna memenuhi tugas praktikum pertemuan pertama. Yang pertama mengenai Moderate Regression Analysis atau MRA. Definisi: variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antar variabel-variabel independen dengan variabel dependen kemungkinan positif atau negatif tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula sebagai kontingensi variabel. Mengenai model dapat kita lihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya mengenai hipotesis. Hipotesis 1. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis 2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis 3. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis 4. Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis 5. Etika auditor memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Hipotesis 6. Etika auditor memperkuat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Hipotesis 7. Etika auditor memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. Yang terakhir, hipotesis 8. Etika auditor memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Selanjutnya mengenai persamaan regresi. Persamaan regresi dibagi menjadi dua, yaitu persamaan regresi sebelum moderasi dan persamaan regresi sesudah moderasi. Dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya mengenai langkah-langkah. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji regresi berganda sebelum moderasi. Dan yang keempat, uji regresi berganda atau sesudah moderasi. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dapat kita lihat sebagai berikut. Yang terakhir, kesimpulan. 1. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang kedua, kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang ketiga, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang keempat, pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang kelima, etika auditor memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Yang keenam, etika auditor memperkuat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Yang ketujuh, etika auditor memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir, etika auditor memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Untuk selanjutnya mengenai regresi logistik. Di sini kita bisa melihat yang diberi garis merah. Variabel dependen 1 non-metrik 2 kategori. Variabel independen 1 atau lebih metrik dan non-metrik. Untuk contoh, apakah memilih menjadi akuntan atau tidak dipengaruhi oleh 1. Umur, 2. Gender. Uji statistik, logistik regression.
Selanjutnya mengenai langkah-langkah dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat mengenai tabel 5, Hosmer and Lemaitre test. Jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka model dapat diterima. Mengenai tabel 6, Omnibus Test of Model Convenience. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka model dapat dikatakan fit. Selanjutnya mengenai tabel 7, model summary. Dapat kita lihat nilai Nagelkerke R-square di atas 9%. Ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 9%, di mana 91% lainnya tidak diterangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya tabel 8, classification table. Tabel di atas memperlihatkan nilai kekuatan prediksi pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan IFR sebesar 83,1%. Sedangkan nilai kekuatan prediksi pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan IFR sebesar 30,5%. Sehingga total keseluruhan model ini dapat menilai prediksi IFR pada pemerintah daerah sebesar 60,3%. Selanjutnya mengenai tabel 9, uji regresi logistik. Variabel S entered on step 1, LN size audit X. Berdasarkan hasil uji regresi logistik, maka dapat disusun persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Berikutnya yaitu regresi dummy. Apa itu regresi dummy? Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal, jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1 atau D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan 0 atau D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Analisis regresi berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Variabel yang digunakan dalam analisis regresi ini terdiri dari 1. Variabel independen adalah data non-metrik atau data kategori, seperti data jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, variabel dependen adalah data kuantitatif. Variabel independen atau data kategori diberi kode dummy yang dinyatakan dengan angka 1 dan 0. Selanjutnya coba kita praktik dengan data sederhana. Apakah gender dan jabatan berpengaruh pada besar gaji karyawan? Berikut datanya. Berikut adalah hasil dari langkah-langkah tersebut. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Nilai pada kolom adjusted R kuadrat yaitu sebesar 704. Artinya, variasi seluruh variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat sebesar 0,704 atau 70,4%. Sedangkan sisanya 29,6%. Dari 100% dikurangi 70,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya uji F. Lihat hasilnya. SIG kurang dari alfa penelitian 0,000 kurang dari 0,05. Artinya tolak H0. Dengan kata lain, variabel jabatan dan gender secara simultan berpengaruh signifikan terhadap gaji.
Lalu yang terakhir uji T. Lihat hasilnya. Sik kurang dari alfa penelitian 0,000 kurang dari 0,05. Artinya tolak H0. Dengan kata lain, variabel jabatan dan gender secara parsial berpengaruh signifikan terhadap gaji. Atau teman-teman juga bisa membandingkan nilai T tabel dengan T hitungannya. Demikian sedikit penjelasan materi dari saya. Apabila banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.